Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisis seragam bahasa ilmiah oleh dosen pengampu Ahmad Syukron, SPD, MPD. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Raudatul Hazanah, Maulidatul Nadila, Muhammad Rizky Zulfadli, Wardatul Azakiyah, Vanderia Dewi Cahyani, Alfira Nurwaidah, dan Ferlina Auradia. Selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Analisis kesalahan berbahasa merupakan sebuah metode prosedural yang digunakan untuk menganalisis dan menyunting serta menemukan penyebab kesalahan berbahasa tersebut terjadi. Secara lebih lanjut, analisis kesalahan berbahasa juga sampai pada langkah tindak lanjut untuk mengatasi kesalahan-kesalahan tersebut agar tidak terjadi kembali. Dalam praktiknya, kesalahan berbahasa terjadi dalam penggunaan bahasa di berbagai tataran kebahasaan berdasarkan kaidah berbahasa yang baik dan benar. Kesalahan berbagai tataran kebahasaan tersebut meliputi ejaan dan tanda baca, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, wacana, dan pragmatik. Parera berpendapat bahwa analisis merupakan proses menjelaskan gejala-gejala alam dengan cara membedakan, mengelompokkan, menghubung-hubungkan, mengendalikan, dan meramalkan. Ellis mengungkapkan bahwa analisis kesalahan berbahasa ialah suatu prosedur yang digunakan oleh para peneliti dan guru, yang meliputi pengumpulan sampel, pengidentifikasian kesalahan yang terdapat dalam sampel, penjelasan kesalahan tersebut, pengklasifikasian kesalahan itu berdasarkan penyebabnya, serta pengevaluasian atau penilaian dan taraf keseriusan kesalahan. Analisis kesalahan berbahasa adalah suatu proses yang sistematis, berupa pengumpulan data, pengidentifikasian penyebab kesalahan, serta pengevaluasian taraf keseriusan kesalahan tersebut. Kesalahan berbahasa tataran fonologi. Fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang secara khusus mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa. Ada dua kategori utama kesalahan berbahasa dalam tataran fonologi, yakni perubahan fonem dan penghilang fonem. Kesalahan berbahasa berupa perubahan fonem terdiri atas perubahan fonem vokal, perubahan fonem konsonan, dan perubahan fonem pada singkatan. Perubahan fonem. Perubahan bunyi fonem pada bahasa disebabkan oleh banyak faktor. Kontaminasi dari bahasa daerah dan bahasa asing juga dapat mempengaruhi perubahan pelafalan fonem yang dituturkan oleh penutur. Perubahan fonem vokal terdiri sebagai berikut. Perubahan fonem konsonan terdiri dari sebagai berikut. Perubahan fonem pada singkatan terdiri dari sebagai berikut. Penghilangan fonem. Penghilangan fonem merupakan wujud dari penghematan bahasa secara fonologis. Penghilang fonem. Dalam semua bahasa di dunia, penutur-penutur berusaha untuk menghemat tenaga dalam pemakaian bahasa dan memperpendek tuturan-tuturannya. Sejauh hal itu tidak menghambat komunikasi dan tidak bertentangan dengan budaya tempat bahasa tersebut dipakai. Mari kita simak penjelasan tentang kesalahan berbahasa tataran morfologi. Morfologi sendiri adalah satuan kebahasaan terkecil yang dibentuk dari deretan fonem yang dapat membangun struktur dan makna gramatikal tertentu. Sementara itu, kata disikapi sebagai bentuk dari morfem yang sudah memiliki makna. Proses pembentukan morfem dapat ditempuh dengan 3 cara, yaitu yang pertama adalah afiksasi atau pengimbuhan, reduplikasi atau pengulangan, dan komposisi atau penggabungan. Kesalahan berbahasa tataran morfologi antara lain kesalahan berbahasa dalam afiksasi dan kesalahan berbahasa dalam reduplikasi. Kesalahan berbahasa dalam afiksasi. Proses pengimbuhan kata dasar untuk membentuk kata baru dengan makna dan maksud yang berbeda. Kesalahan berbahasa karena salah menentukan bentuk dasar.
Kesalahan pada kategori ini terjadi karena penulis atau penutur salah dalam menentukan bentuk dasar karena tidak memahami bentuk-bentuk dasar bahasa yang membentuknya. Contoh, ia bertugas bertanggung jawab pada unit produksi yang ia kelola. Kelola adalah sebuah bentuk dasar, bukan dari kata lola yang mendapat prefiks ke. Kelola berarti kegiatan mengatur, menata, dan menjaga. Fonem yang seharusnya tidak luluh dalam proses afiksasi justru diluluhkan. Di kasus lain terdapat pula kesalahan berbahasa karena meluluhkan fonem dalam kata dasar yang seharusnya tidak luluh. Contoh, kasus tersebut terjadi menurut pelaku korban sering memfitnahnya. Perbaikan, kasus tersebut terjadi karena menurut pelaku korban sering memfitnahnya. Fonem yang seharusnya luluh dalam proses afiksasi tidak diluluhkan. Di dalam proses afiksasi, perlu diketahui bahwa kata dasar yang diawali fonem K, P, T, dan S akan lulus ketika mendapatkan afiksasi N. Contoh, Bu Guru memerintahkan siswanya untuk mensapu kelas setiap pagi sebelum pelajaran dimulai. Yang seharusnya, Bu Guru memerintahkan siswanya untuk menyapu kelas setiap pagi sebelum pelajaran dimulai. Kesalahan berbahasa dalam reduplikasi. Reduplikasi adalah proses pengulangan kata. Kesalahan dalam reduplikasi masuk tataran morfologi karena berkaitan dengan pembentukan kata ulang. Kesalahan berbahasa disebabkan kesalahan dalam menentukan bentuk dasar yang diulang. Kesalahan ini terjadi karena penulis atau penutur tidak memahami kaidah pembentukan kata ulang secara spesifik. Hal ini berkaitan dengan kesalahan dalam menentukan bentuk dasar yang diulang. Contoh, dalam kasus perampokan di rumah tuan tanah itu, polisi mengorek-korek barang bukti. Pada contoh di atas, terdapat kata ulang yang mengalami kesalahan dalam menentukan bentuk dasar yang diulang, yaitu kata ulang mengorek-korek, yang seharusnya polisi mengorek-ngorek barang bukti. Kesalahan pengulangan kata dalam pembentukan dasar yang tidak tepat. Dalam kesalahan ini, penulis atau penutur melakukan pengulangan yang salah karena bentuk dasar yang dipilih tidak tepat. Contoh, setelah kejadian itu, tangan kanan mafia yang tersohor itu juga ikut menjadi tersangka. Yang seharusnya setelah kejadian itu, tangan kanan mafia yang tersohor itu juga ikut menjadi tersangka. Kesalahan berbahasa terjadi karena menghindari pengulangan yang terlalu panjang. Kadangkala dalam pembentukan kata ulang, penulis atau penutur ingin menghindari pengulangan kata yang terlalu panjang dan justru mengalami kesalahan berbahasa. Contoh, wanita karir-karir perlu memikirkan bagaimana memenuhi tugasnya sebagai ibu, yang seharusnya wanita karir perlu memikirkan bagaimana memenuhi tugasnya sebagai ibu. Kesalahan berbahasa dalam bidang kata. Apa itu bidang kata? Bidang kata adalah kesalahan penggunaan preposisi dan konjungsi, meliputi kesalahan penempatan dan pemilihan. Kesalahan penempatan mencakup kesalahan posisi penempatan dan penghilangan. Kesalahan penggunaan preposisi. Yang pertama ada kesalahan penggunaan preposisi tunggal dan yang kedua ada kesalahan penggunaan preposisi majemuk. Mari kita bahas yang pertama. Kesalahan penggunaan preposisi tunggal. Yang pertama ada kesalahan penempatan preposisi tunggal dan kesalahan pemilihan preposisi tunggal. 2. Kesalahan penggunaan preposisi majemuk dikategorikan sebagai kesalahan pemilihan preposisi majemuk apabila terdapat preposisi yang tidak sesuai sehingga harus digantikan dengan preposisi yang tepat. Kesalahan bahasa dalam komposisi. Apa sih komposisi itu? Komposisi adalah penggabungan kata atau proses pembentukan kata majemuk.
Dan berikut ini adalah bentuk dari kesalahan komposisi. Yang pertama ada kata majemuk yang tidak ditulis serangkai. Kata majemuk ada yang harus ditulis serangkai dan ada pula yang tidak perlu ditulis serangkai. Terdapat beberapa kaidah penggabungan kata yang seharusnya ditulis serangkai. Dan yang kedua, ada kata majemuk yang harusnya dipisah justru dirangkai oleh sang penulis. Berbeda dengan kategori sebelumnya, pada kategori ini justru yang terjadi sebaliknya. Contohnya yaitu rumah sakit yang digabung dan tidak ada spasi yang seharusnya menjadi rumah sakit. Yang ketiga, ada kesalahan berbahasa terjadi karena kata majemuk yang sudah berpadu tidak seluruhnya diulang. Contohnya yaitu segi segitiga tersebut harus dibuat dengan ukuran presisi yang seharusnya segitiga tersebut. Dan yang keempat, kesalahan berbahasa karena fiksasi dianggap menyatukan penulisan kata majemuk yang belum padu. Contohnya yaitu belum ada yang bertanggung jawab dalam kejadian itu yang seharusnya menjadi belum ada yang bertanggung jawab dalam kejadian itu. Ada yang tahu tentang kesalahan berbahasa tataran sintaksis? Jika belum, mari simak video berikut ini. Sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang objek bahasanya aspek gramatika bahasa terkait frasa, klausa, dan kalimat. Secara spesifik, sintaksis juga membahas tentang fungsi, kategori, dan peran unsur-unsur pembentuk kalimat. Kesalahan berbahasa tataran sintaksis adalah kesalahan atau penyimpangan struktur frasa, klausa, kalimat, serta ketidaktepatan pemakaian partikel. Ada dua jenis kesalahan berbahasa sintaksis, yaitu yang pertama kesalahan dalam frasa dan yang kedua kesalahan dalam kalimat. Kesalahan dalam frasa yang pertama penggunaan preposisi yang tidak tepat. Kesalahan ini disebabkan oleh penggunaan preposisi yang tidak tepat dalam frasa yang berkata depan. Hal ini biasanya terjadi pada frasa preposisional yang menyatakan tempat, waktu, dan tujuan. Contoh, kegiatan ini memiliki tujuan, antara lain mengenalkan himpunan mahasiswa prodi Golden Age pada mahasiswa baru. Perbaikan, kegiatan ini memiliki tujuan antara lain mengenalkan himpunan mahasiswa prodi Golden Age kepada mahasiswa baru. Yang kedua, kesalahan bentuk resiprokal. Kesalahan bentuk resiprokal terjadi pada proposal kegiatan. Bentuk resiprokal dapat dihasilkan dengan cara menggunakan kata saling atau dengan kata imbuhan. Contoh, salah satu tujuan utama ESA adalah agar setiap anggota dapat saling mengenal dan saling bertukar pengalaman. Perbaikan, salah satu tujuan utama ESA adalah agar setiap anggota dapat saling mengenal dan bertukar pengalaman. Yang ketiga, penggunaan unsur yang berlebihan atau mubazir. Jika diperhatikan dari segi efisiensi bahasa, kesalahan berbahasa seperti ini tidak efektif dan mubazir. Pada proposal kegiatan, penggunaan unsur yang berlebihan terjadi karena pemakaian bahasa menggunakan dua kata atau frasa yang maknanya sama atau hampir bersamaan dalam satu konstruksi frasa. Contoh, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal dijadikan tempat yang mempunyai peran penting dan strategis untuk melaksanakan tugas tersebut. Perbaikan, sekolah menjadi tempat yang mempunyai peran penting dan strategis untuk melaksanakan tugas tersebut. Yang keempat yaitu kesalahan penjamakan yang ganda. Artinya suatu kalimat dikatakan tidak baku apabila menggunakan dua bentuk penjamakan sekaligus. Contoh, diharapkan dengan memahami dan mengerti tentang kebudayaan dari negara-negara yang sudah dipilih, mahasiswa mengerti dan memahami bahwa banyak sekali subjek-subjek kebudayaan yang bisa kita presentasikan sebagai bahan ajar kita kepada anak-anak didik kita di masa depan. Perbaikan, diharapkan dengan memahami dan mengerti kebudayaan dari negara-negara yang sudah dipilih,
Mahasiswa mengerti dan memahami bahwa banyak subjek kebudayaan yang bisa dipresentasikan sebagai bahan ajar kepada anak didik di masa depan. Kesalahan dalam kalimat. Yang pertama, kalimat tidak bersubjek, yaitu suatu kalimat paling sedikit harus terdiri dari subjek dan predikat, kecuali dalam kalimat perintah atau ujaran yang merupakan jawaban pertanyaan. Yang kedua, kesalahan kalimat tidak bersubjek dan tidak berpredikat atau kalimat buntung. Sesuai kaidah bahasa Indonesia, kalimat tunggal tidak boleh diawali oleh kata-kata karena, sehingga, apabila, agar, seperti, kalau, walaupun, jika, dan konjungsi yang lain. Yang ketiga, penggunaan kata tanya yang tidak perlu. Penggunaan bentuk-bentuk kata tanya yang tidak diperlukan dalam kalimat berita akan menyebabkan kalimat tidak baku. Yang keempat, kalimat yang ambigu. Ambigu adalah kegandaan arti kalimat sehingga meragukan atau tidak dipahami orang lain. Hal tersebut disebabkan diantaranya intonasi yang tidak tepat, pemakaian kata yang bersifat polisemi, dan struktur kalimat yang tidak tepat. Yang kelima, kalimat tidak logis. Kalimat tidak logis merupakan kalimat yang tidak masuk akal. Hal tersebut terjadi karena penulis kurang berhati-hati dalam memilih kata. Yang keenam, penggunaan konjungsi yang berlebihan. Kekurangcermatan dalam pemakaian bahasa dapat mengakibatkan penggunaan konjungsi yang berlebihan. Hal tersebut terjadi karena dua kaidah bahasa yang bersilang dan bergabung dalam sebuah kalimat. Yang ketujuh, penghilangan konjungsi. Pada proposal seperti proposal kegiatan, terdapat gejala penghilangan konjungsi pada anak kalimat. Penghilangan konjungsi tersebut membuat kalimat menjadi tidak efektif atau tidak bagus. Mari cari tahu tentang kesalahan berbahasa tataran semantik adalah ilmu tentang bahkan bahwa semakin mengkaji makna yang berkaitan dengan bahasa sebagai alat komunikasi. Dalam tataran semantik, kesalahan berbahasa dapat terjadi pada beberapa hal seperti diksi, tempo, ambiguitas, dan pleonasme. Pleonasme adalah praktik penggunaan unsur-unsur pembahasaan secara berlebihan. Contohnya, cabai mahal diakibatkan karena musim hujan yang berkepanjangan. Kebalikannya, cabai mahal diakibatkan musim hujan yang berkepanjangan. Ambiguitas. Ambiguitas adalah menduanya makna. Ambiguitas makna dapat terjadi karena makna yang tepat bisa didapatkan ketika konteks yang melingkupinya dibangun dengan baik. Kesalahan berbahasa dalam aspek ambiguitas terjadi karena penggunaan bentuk bahasa yang dapat memberikan makna asli. Contohnya, di samping itu, hidup pemuda haruslah dengan berbagai ilmu. Kebalikannya, di samping itu, hidup pemuda haruslah dengan berbagai ilmu. Pada kata hidup pemuda memiliki dua makna, yaitu yang pertama dapat berarti bangkitnya pemuda atau berarti hidup keseharian pemuda tersebut. Pemilihan diksi. Salah satu pertimbangan penting ketika berkomunikasi adalah pemilihan diksi. Pemilihan diksi adalah proses pemilihan bentuk kebahasaan yang tepat untuk mengungkapkan ide yang dimaksud. Contohnya, kali ini saya akan membicarakan tentang desnataris. Sampaikan, kali ini saya akan membahas tentang desnataris. Kesalahan berbahasa tataran nasional. Kesalahan berbahasa pada tataran nasional dapat ditemukan pada paragraf. Kesalahan berbahasa pada tataran tinggi dapat terjadi dengan kalimat. Artinya, rangkaian kalimat dalam paragraf memiliki satu kemampuan yang harus sama untuk mendukung karena terdapat kalimat sumbang. Paragraf terdiri atas satu kalimat utama yang berisi ide penting oleh beberapa kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat penjelas atau kalimat pendukung adalah kalimat yang berisi penjelasan atau penjelasan yang mendukung ide. Ketika terdapat kalimat yang tidak mendukung kalimat utama dalam sebuah paragraf, kalimat tersebut diistilahkan dengan kalimat sumbang.
terpanjang dalam sejarah pengaturan ejaan. Kalian kaidah ejaan dan tanda baca bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu ejaan Van Ophuijsen, yang kedua yaitu ejaan Republik atau ejaan Swandi, yang ketiga yaitu ejaan baru atau ejaan LBK, selanjutnya yaitu ejaan yang disempurnakan, selanjutnya yaitu penyempurnaan ejaan yang disempurnakan, dan yang terakhir pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kesalahan berbahasa tataran ejaan dan tanda baca dibagi menjadi dua, yaitu kesalahan berbahasa ejaan dan tanda baca. Yang kedua yaitu kesalahan berbahasa tataran tanda baca. Kesalahan berbahasa ejaan dan tanda baca yang pertama yaitu kesalahan penggunaan huruf kapital. Kategori kesalahan penggunaan huruf kapital ditemukan pada proposal kegiatan, diantaranya adalah kesalahan penggunaan huruf kapital pada nama instansi, pada nama geografi, kata yang bukan di awal kalimat, nama peristiwa sejarah, nama orang dan agama. Kesalahan penggunaan huruf kapital tersebut dominan terjadi pada latar belakang, tujuan, dan waktu pelaksanaan proposal kegiatan. Selanjutnya yaitu kesalahan penggunaan huruf miring. Huruf miring digunakan dalam cetakan. Dalam tulis tangan, huruf yang akan dicetak miring diberi garis bawah tunggal. Kategori kesalahan penggunaan huruf miring ditemukan pada proposal kegiatan, diantaranya adalah penulisan istilah atau ungkapan asing. Yang ketiga yaitu kesalahan penulisan singkatan. Pada proposal kegiatan, kategori kesalahan penulisan kata terdiri atas penulisan singkatan, penulisan kata depan, dan penulisan imbuhan. Kesalahan penggunaan huruf tersebut dominan terjadi pada latar belakang. Nah, di bawah ini adalah contoh kesalahan tersebut. Ini contoh kesalahannya yaitu FKIP yang seharusnya kapital semua. Selanjutnya yaitu kesalahan penulisan kata depan atau preposisi. Ini adalah contohnya. Dan perbaikan yang benar adalah ke spasi arah ya, bukan digabung. Selanjutnya yaitu kesalahan penulisan kata berimbuhan. Ini contohnya, dan perbaikannya adalah diperlukan, bukan di spasi perlukan. Kesalahan berbahasa tataran tanda baca. Bahasa Indonesia memanfaatkan tanda baca untuk memperjelas fungsi maupun maksud dari satuan bahasa yang dituliskan. Dengan memanfaatkan tanda baca, penulis dipermudah untuk mengungkapkan maksud dan mengatur tulisan. Kesalahan berbahasa tataran tanda baca yang pertama yaitu tanda titik dua digunakan untuk pemberian lebih dari dua. Yang kedua yaitu penggunaan tanda hubung untuk